Halo, perkenalkan nama saya Sagung Agung Desi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai food hygiene. Nah, food hygiene ini sangat penting untuk diketahui karena dapat mengontrol adanya perkembangan dari bakteri. Dan juga food hygiene dapat mengontrol tingkat kualitas pada makanan. Nah, dengan mengetahui food hygiene sendiri, makanan yang kita hasilkan pun bisa aman untuk sampai kepada konsumen. Nah, untuk menjaga hygiene atau keamanan serta kebersihan pada makanan itu dapat kita lakukan dengan menjaga kebersihan dari bahan makanan sendiri, kebersihan diri pribadi, dan juga kebersihan area maupun lingkungan tempat kita bekerja. Untuk menjaga kebersihan makanan atau bahan makanan, biasanya sebelum kita mengolah, kita harus mencuci bahan makanan tersebut. Biasanya seperti sayuran maupun buah-buahan harus dicuci menggunakan XY12. Itu diperuntukkan agar kuman maupun kotoran-kotoran yang menempel pada sayuran maupun buah bisa segera hilang. Nah, selain untuk menjaga kebersihan bahan-bahan, kita juga harus menjaga kebersihan diri pribadi atau kebersihan apa yang kita gunakan diri pribadi kita sendiri. Misalnya kita datang dari rest area ataupun dari smoking area. Sebelum melakukan pekerjaan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, untuk kebanyakan di tempat hotel maupun di restoran, mereka biasanya mewajibkan para pekerjanya atau para pembuat makanan atau para cooking itu untuk mencuci tangan setiap saat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kontaminasi atau cross contamination pada makanan. Karena kenapa? Cross contaminasi biasanya harus memerlukan perantara untuk melakukan kontaminasi. Nah, biasanya perantara yang paling banyak terjadi itu karena kontaminasi penggunaan alat ataupun kebersihan tangan yang kurang dijaga. Maka dari itu diwajibkan setiap melakukan sesuatu atau sesudah dan sebelum mengolah makanan, kita diwajibkan untuk mencuci tangan sampai bersih. Ini dimaksudkan agar makanan yang kita hasilkan nanti itu aman untuk dikonsumsi oleh para tamu. Nah, selain mencuci tangan, ada beberapa prosedur di dalam hotel yang harus kita patuhi agar makanan kita itu bisa aman. Misalnya saja seperti penggunaan pakaian yang harus sesuai standar. Misalnya memakai baju kuk, memakai penutup kepala, memakai apron. Nah, jika salah satu dari uniform kalian kotor, kalian harus segera mengganti karena bakteri ataupun kuman dapat saja mengkontaminasi makanan melalui pakaian kalian tadi. Nah, yang kedua, biasanya di hotel itu tidak mewajibkan untuk menggunakan cincin kecuali dia yang sudah menikah, karena cincin dapat menjadi salah satu faktor penyebab kontaminasi. Yang ketiga, penggunaan gelang ataupun kalung ini juga bisa menjadi media kontaminasi para bakteri. Dan masih banyak lagi self hygiene yang harus kita pahami di dalam hotel. Nah, untuk menjaga kebersihan dan kesterilan makanan, selain menjaga tentang self hygiene tadi, kita juga harus menjaga kebersihan area lingkungan. Karena hal itu diusahakan agar kita bisa menjaga kebersihan diri pribadi, kebersihan lingkungan, dan juga kebersihan bahan-bahan yang kita gunakan agar bakteri salmonella ataupun bakteri E. coli yang dapat merugikan tubuh kita itu dia tidak masuk ke dalam bahan makanan dan tidak tercampur ke dalam makanan. Siapa sih yang ingin sakit hanya karena kita tidak menjaga kebersihan makanan dan juga tidak menjaga kebersihan diri pribadi? Pasti tidak ada yang mau, kan? Jadi hal yang terpenting yaitu harus menjaga kebersihan. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih.